Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup. Dia membangunkan kita di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk kita beraktivitas di hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami panggil, kami puji dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur karena kami merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan yang mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan sehingga kami masih boleh ada sampai hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas di pagi ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini ialah perintah Tuhan ya dan lakukan. Kita sudah membaca Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Di situ adalah perintah Tuhan kepada umatnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika umat Israel keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun selama 40 tahun lamanya sebelum memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Di padang gurun itulah Musa menerima 10 perintah Tuhan. 2 loh batu yang diterima Musa di gunung Sinai. 2 loh batu itu berisi 10 perintah Tuhan yang kita kenal dengan 10 hukum Taurat atau ke-10 firman atau ke-10 perintah. Kenapa Tuhan memberikan perintah ini? Ketika Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan, sudah keluar dari Mesir, mereka merdeka, Tuhan menghendaki supaya mereka hidup berkenan kepada Tuhan dengan memberikan 10 perintah, supaya mereka menyenangkan hati Tuhan yang sudah mengasihi mereka dengan membebaskan mereka keluar dari Mesir. Ke-10 perintah Tuhan ini dirangkum oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40, yaitu kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, kita bersyukur karena kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Kita sudah dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kita selamat, kita memperoleh jaminan hidup kekal.
dan perintah Tuhan kepada kita yang sudah ditebus sebagai ungkapan terima kasih kita, sebagai syukur kita, kita melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu tidak berat, perintah itu tidak berat, karena kita berterima kasih atau respon kita orang percaya, orang yang sudah ditebus, untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, maka kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi perbuatan untuk mengasihi Tuhan dan sesama bukan persyaratan untuk keselamatan, tetapi respon kita, terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang lagi di hadapan Tuhan mengucap syukur karena pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah berfirman kepada kami lewat pembacaan firman-Mu di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami oleh Roh Kudus melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami akan memulai aktivitas pekerjaan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami. Inilah doa syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.